Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delazar Suryo dengan NIM 0720023031 dari Universitas Trisakti jurusan Teknik Geologi. Alasan saya mengambil teknik geologi ini karena saya sangat tertarik dengan ilmu kebumian, terutama di sumber daya alam energi terbarukan, yaitu panas bumi atau geotermal. Indonesia ini merupakan negara kedua terbesar penghasil panas bumi ini. Hampir 50% cadangan panas bumi dunia itu ada di Indonesia. Dan juga banyak perusahaan-perusahaan besar sekarang yang mencari ahli-ahli geologi, terutama di geotermal ini. Maka dari itu saya rasa masa depan geotermal ini sangatlah panjang. Alasan saya mengambil Universitas Trisakti ini karena Universitas Trisakti merupakan universitas swasta satu-satunya yang berakreditasi A pada jurusan teknik geologi, dan juga Universitas Trisakti ini memiliki hubungan dengan lembaga pemerintah swasta nasional hingga internasional. Dan juga yang terakhir, letak posisi Universitas Trisakti ini sangat strategis, yaitu berada di dekat pusat-pusat perusahaan energi besar. Iya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang geologi militer dalam pertahanan negara. Pak, geologi? Militer? Emang ada hubungannya geologi sama militer? Jangan salah guys, geologi itu memiliki peran penting loh di dunia militer. Jadi geologi militer adalah ilmu geologi yang berhubungan dengan militer, baik dalam pertahanan maupun dalam penyerangan pada suatu operasi militer. Pada umumnya militer tidak hanya memanfaatkan aspek geologi, tetapi juga geografi. Pada kajian geologi militer, aspek geologi di permukaan dan geologi bawah permukaan merupakan kajian yang penting, seperti misalnya kajian yang berhubungan dengan fondasi dan air tanah, baik bagi pertahanan maupun penyerangan. Kajian geologi militer sangat diperlukan untuk berbagai analisis bagi kepentingan operasi militer, yaitu seperti analisis medan wilayah, analisis infrastruktur wilayah, penyediaan air bersih, inventarisasi bahan konstruksi, dan yang terakhir analisis prediksi kebencanaan. Analisis medan wilayah memerlukan terrain intelligence atau kecerdasan wilayah berupa analisis dasar wilayah untuk penilaian gerakan pasukan dan perlengkapannya, penentuan rute lokasi, penentuan daerah pertahanan, maupun penemuan daerah persiapan perang. Cabang geologi yang berperan meliputi geomorfologi, geologi foto, remote sensing, dan juga pemetaan geologi. Analisis infrastruktur wilayah diperlukan terutama untuk penentuan lokasi tapak bagi benteng pertahanan maupun penentuan lokasi-lokasi yang mengandung kelemahan geologi. Kelemahan itu dicegah, distabilkan, atau dihindari. Kelemahan geologi di sisanya bisa merupakan senjata bagi militer. Cabang ilmu geologi yang berperan meliputi geologi teknik, geomekanika, geologi struktur, dan geotektonik. Ketersediaan air bersih merupakan hal penting bagi setiap aktivitas sehari-hari, juga bagi kepentingan militer. Untuk penyediaan air bersih, diperlukan kajian cabang ilmu geologi yang berperan meliputi kajian stratigrafi, hidrogeologi, dan juga geofisika. Kemudian ada inventarisasi bahan konstruksi. Inventarisasi bahan konstruksi penting untuk keperluan bangun infrastruktur, terutama untuk wilayah-wilayah yang dikelola dalam suatu operasi militer. Infrastruktur ini berupa bangunan benteng pertahanan, jembatan, gedung-gedung, saluran irigasi, terowongan, dan lain hal. Cabang ilmu geologi yang digunakan berupa geoteknik, geomekanika, petrologi, mineralogi, stratigrafi, dan juga didukung dengan peta geologi dan peta geologi teknik. Yang terakhir ada kebencanaan geologi. Jadi kebencanaan geologi ini menurut Zakaria pada tahun 2010, berdasarkan sejarah Perang Dunia Kedua, bencana banjir bandang merupakan senjata bagi pihak-pihak yang berperang. Seperti hal yang pernah dilakukan tentara Inggris saat membobol dua bendungan di Jerman, sehingga membuat banjir bandang yang menewaskan ribuan orang Jerman dan juga menghancurkan gedung-gedung penting pada tahun 1943. Cabang-cabang geologi yang berperan itu geologi struktur, geologi kebencanaan, analisis kestabilan lereng, geoteknik, geotektonik, vulkanologi, dan juga hidrogeologi. Pemanfaatan kondisi geologi dalam peperangan telah dibukukan sekitar 500 sebelum Masehi atau sekitar kira-kira 2500 tahun yang lalu. Dengan adanya kitab Seni Berperang karya Sun Tzu, ahli militer Cina yang memanfaatkan kondisi bentang alam wilayah peperangan seperti celah dan lembah yang sempit. Kemudian selanjutnya Johann Samuel Groner menulis sebuah memorandum hubungan antara geologi dan ilmu militer. Dan pada tahun 1826 karyanya diterbitkan sebagai karya paling awal dalam bidang militer dan geologi, itu menurut Ross pada tahun 2005. Kemudian pemanfaatan para ahli geologi oleh militer pernah dilakukan oleh Prancis pada tahun 1798 saat penyerbuan ke Mesir.
Namun peran mereka adalah bukan sebagai ahli militer yang memberikan saran strategi militer, melainkan sebagai ahli mineral untuk mendukung tentara dengan menjelajahi sumber daya geologi. Dan untuk perkembangan geologi militer di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda dan pendudukan Jepang. Peran geologi militer dimulai dengan penyediaan peta-peta topografi untuk keperluan militer. Jadi para ahli geologi militer pada masa pendudukan Belanda maupun Jepang ini memanfaatkan kondisi geologi untuk pertahanan dengan membuat benteng-benteng dan goa-goa yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, yang dimana sekarang kita bisa mengenalnya sebagai goa Belanda dan goa Jepang. Seiring dengan berjalannya waktu dan juga perkembangan zaman, pada abad 21, perkembangan geologi militer ini sangat dibantu oleh sarana dan perlengkapan yang modern. Sarana teknologi informasi modern pada masa kini sudah canggih dan serba cepat. Dunia militer menggunakan sarana tersebut untuk mengetahui kondisi geologi di seluruh dunia dengan bantuan satelit yang memiliki resolusi yang sangatlah tinggi. Seperti contohnya itu, seperti satelit QuickBird dari Amerika dengan resolusi sekitar 70 cm. Kemudian ada Iconos 2 dari Amerika juga resolusinya 1 meter. Dan Spot 5 dari Prancis resolusinya 5 meter. Tantangan utama dalam penerapan geologi militer Indonesia ini saat ini adalah penyelenggaraan ilmu geologi terhadap dunia militer, karena masih sangat sedikit lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang memberikan ilmu tentang geologi terhadap dunia militer. Salah satu perguruan tinggi yang mulai menyelenggarakan ilmu geologi terhadap militer ini adalah Universitas Pertahanan gitu. Dan juga masih kurang ahli atau pengajar dalam penerapan ilmu geologi terhadap militer ini. Dan itulah yang membuat tidak banyak orang mengerti tentang manfaat yang sangat penting dari ilmu geologi ini terhadap militer. Penerapan yang utama adalah memperbanyak sosialisasi terhadap ilmu geologi militer dan mulai memasukkan ilmu-ilmu dasar geologi militer di setiap jurusan geologi ataupun di dunia pendidikan militer. Karena dengan diperbanyaknya penyebaran ilmu geologi militer ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangatlah luas untuk para warga Indonesia dan juga para pengajar-pengajar terdidik untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan bangsa Indonesia yang diterapkan pada pembukaan UUD 1945. Baik rekan-rekan semua, sekian dari saya Muhammad Delaza Zurio. Pamit undur diri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sampai bertemu lagi.